Sekolah ini terletak di sebuah perbukitan kecil di pinggiran kota yang terkenal dengan sejarahnya yang kaya. Bangunan sekolah utama adalah sebuah struktur yang megah dan anggun, dengan arsitektur bergaya kolonial yang khas. Bangunannya terbuat dari batu bata merah tua yang telah mengalami cuaca dan waktu selama berabad-abad. Atapnya yang tinggi dan miring terbuat dari genting merah tua yang sudah pudar, dengan jendela-jendela besar berbingkai kayu yang menambah kesan antiknya. Di sekitar bangunan utama, terdapat beberapa bangunan tambahan yang lebih kecil namun tidak kalah menarik. Ada aula besar dengan pintu-pintu besar berlapis kayu yang mengarah ke halaman sekolah yang luas. Sebagian bangunan tampak terbengkalai dengan cat yang mengelupas di beberapa bagian, menambah kesan misterius di suasana senja. Kuburan tua yang terletak di belakang sekolah menjadi pemandangan yang kontras dengan keindahan arsitektur sekolah. Batu nisan dan makam-makam yang sudah lapuk oleh waktu tersebar di antara pepohonan besar yang rimbun. Suasana di sekitar kuburan terasa sunyi dan hening, terutama saat matahari terbenam dan bayangan panjang mulai memanjang di antara makam-makam yang berjejer. Sekolah ini memiliki aura tersendiri, dengan kombinasi antara keindahan arsitektur kolonial dan misteri yang tersembunyi di balik kuburan tua di belakangnya. Maya saat itu sedang duduk sendirian di ruang kelas 4B pada saat istirahat siang. Suasana kelas terasa sunyi dan hening, hanya terdengar desiran angin yang masuk melalui celah-celah jendela berbingkai kayu kuno. Cahaya matahari memancar masuk dari jendela tinggi, menciptakan bayangan-bayangan aneh di lantai berlantai kayu yang sudah usang. Saat Maya sedang
menusuk dari pipa air yang bocor dan kegelapan yang hanya sedikit terangkat oleh lampu temaram menciptakan suasana yang suram dan terabaikan. Seorang murid perempuan, Lia, sedang mencuci wajahnya di wastafel ketika tiba-tiba dia merasa seperti ada yang mengamatinya dari dalam kabut uap yang masih terpencar di cermin. Dia melirik ke sekeliling, tetapi tidak melihat siapa-siapa di sana. Suara langkah kaki menggema di dalam ruangan toilet yang kosong itu. Tetapi ketika Lia mengintip dari balik pintu ke toilet yang lain, tidak ada seorang pun di dalamnya. Hanya bayangan-bayangan yang bergerak perlahan di ujung lorong. Ketika Lia mencoba untuk keluar dari toilet itu, pintu yang tadinya terbuka dengan sendirinya tiba-tiba terkunci secara misterius. Dia mendorong pintu itu dengan keras, tetapi tetap tidak bisa membukanya. Suara-suara aneh seperti gelak tawa lemah terdengar di sekelilingnya, membuatnya semakin panik. Dalam keadaan terjebak di dalam toilet tua yang gelap itu, Lia merasa adanya sentuhan dingin di pundaknya. Dia berbalik dengan cepat, tetapi hanya melihat bayangan-bayangan yang menghilang begitu saja di ujung lorong. Ketegangan dan rasa takut mulai melingkupi sekolah itu, dengan fenomena-fenomena supranatural yang semakin sering dialami oleh para murid. Mereka harus bersatu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekolah mereka, sebelum kejadian-kejadian ini semakin buruk. Asep, seorang siswa yang selalu tertarik dengan misteri-misteri supranatural, merasa terpanggil untuk menyelidiki fenomena yang semakin mengganggu di sekolahnya. Bersama teman-temannya yang juga penasaran, mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kejadian-kejadian menyeramkan yang terjadi di sekolah mereka, serta apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Asep memutuskan untuk mendiskusikan hal ini dengan pamannya, Pak Yanto, yang merupakan seorang paranormal. Pak Yanto, yang tinggal di sebuah rumah tua di pinggir sekolah mereka, hanya kegelapan malam yang mulai menyelimuti kota. Ketika Asep mencoba untuk bertanya lebih banyak kepada pamannya, tiba-tiba buku-buku di rak di seberang ruangan terjatuh dengan sendirinya. Asep melihat dengan terkejut, namun Pak Yanto hanya tersenyum sambil mengangguk, seolah-olah hal itu bukanlah sesuatu yang aneh baginya. Pak Yanto duduk di kursi berlapis kulit tua di ruang tamu yang gelap.
Asep duduk di depannya dengan tatapan penuh ketegangan dan rasa ingin tahu yang menggebu-gebu. Lampu-lampu temaram di sekitar mereka menciptakan bayangan-bayangan yang menari-nari di dinding, menciptakan suasana yang semakin mencekam di ruangan itu. Pak Yanto memulai ceritanya dengan suara rendah, seakan-akan takut akan menimbulkan kehadiran yang tidak diinginkan dengan menceritakan kisah ini. Di abad ke-19, di masa ketika kolonialisme masih merajalela, Surti adalah seorang wanita muda yang bekerja sebagai penjaga kantin di sekolah tersebut. Suatu malam yang gelap dan hening, ketika Surti sedang berbenah membereskan dagangannya dan mau menutup kantinnya di lingkungan bangunan sekolah yang sepi, dia tiba-tiba diserang oleh sekelompok perampok yang menyelinap masuk. Mereka ingin mencuri harta berharga yang diyakini tersimpan di dalam gedung sekolah tua itu. Surti mencoba melawan, tetapi sayangnya dia tidak berdaya melawan kekuatan dan jumlah perampok yang lebih besar. Perampok-perampok itu tidak hanya merampok, tetapi juga melakukan kekejaman yang tak terbayangkan. Mereka memperkosa Surti secara brutal dan pada akhirnya, untuk menyembunyikan kejahatan mereka membunuhnya dengan cara yang sadis di dekat kuburan tua yang terletak di belakang sekolah. Besoknya, ketika tubuh Surti ditemukan, wajahnya penuh dengan ekspresi keputusasaan dan ketakutan yang tidak terlupakan. Masyarakat setempat percaya bahwa rohnya tidak pernah menemukan kedamaian, terperangkap di antara kehidupan dan kematian, dan menghantui area sekitar kuburan tempat dia dikuburkan. Saat Pak Yanto menceritakan cerita ini, suasana di sekitar mereka semakin gelap. Asep merasa seperti ada yang mengintip dari sudut-sudut ruangan yang gelap dan dingin. Suara-suara angin yang bertiup lembut dari luar, seperti bisikan-bisikan dari masa lalu yang berusaha untuk memberitahu tentang ketidakadilan yang terjadi. Bayangan-bayangan di sudut ruangan tampak bergerak perlahan, menciptakan kesan bahwa mereka tidak sendirian di dalam ruangan itu. Asep merasakan hawa dingin yang tiba-tiba mengitari mereka, seolah-olah roh Surti sedang mencoba untuk mengungkapkan kehadirannya. Di tengah cerita yang memilukan ini, Asep merasa getaran yang tidak wajar di sekitarnya. Dia merinding dan menatap ke arah jendela besar yang terbuka lebar, mencari tahu apa yang mungkin ada di luar sana. Namun, hanya gelap dan hening yang menyambutnya. Malam itu, angin bertiup dengan lembut di sekitar bangunan sekolah tua yang sunyi. Asep, bersama teman-temannya yang juga penasaran dengan keberadaan Surti dan dibantu Pak Yanto, berkumpul di ruang tengah gedung utama sekolah. Mereka dikelilingi oleh lilin-lilin dan sesajen-sesajen yang teratur di sekitar lingkaran yang telah mereka siapkan untuk sesi komunikasi supranatural. Pak Yanto duduk di tengah-tengah mereka, wajahnya penuh dengan serius dan kehati-hatian. Dia memimpin ritual dengan hati-hati, mengatur jahe langkung, sebuah alat tradisional untuk memanggil arwah, di tengah-tengah lingkaran lilin. Kemenyan yang harum memenuhi ruangan, menciptakan aroma yang khas dalam ritual ini. Asep dan teman-temannya duduk mengelilingi lingkaran itu. Mata mereka terfokus pada jahe langkung yang seakan-akan bergerak-gerak secara misterius di tengah-tengah mereka. Udara di sekitar mereka terasa tegang, seakan-akan terisi dengan energi yang tidak biasa. Suara-suara angin yang bertiup lembut dari luar dan gemuruh jauh di kejauhan menambahkan ketegangan dalam suasana yang gelap dan sunyi. Ketika ritual dimulai, mereka mulai memanggil nama Surti dengan suara bergetar.
Sebuah keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan saat mereka menunggu respons dari arwah yang mereka coba hubungi. Tiba-tiba, Jaelangkung mulai bergerak dengan sendirinya, bergoyang perlahan di tengah-tengah lingkaran. Cahaya lilin-lilin yang redup menciptakan bayangan-bayangan yang menari-nari di dinding, menciptakan efek yang semakin menyeramkan. Mata Asep terpaku pada Jaelangkung yang bergerak. Dia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba mengelilingi mereka, membuat bulu kuduknya merinding. Tiba-tiba, sebuah kehadiran yang tak kasat mata terasa mendekati, menciptakan kegelapan yang semakin terasa di sekitar mereka. Surti muncul dengan penampilan yang menakutkan. Bayangan wajahnya terlihat samar di balik siluet kabut yang menyelimuti Jaelangkung. Suara berbisiknya menggetarkan jiwa, menciptakan kehadiran yang tidak dapat diabaikan. Namun, seiring ritual berlanjut, Surti mulai menunjukkan tanda-tanda kesedihan dan kebingungan. Wajahnya, yang awalnya seperti penuh dengan kemarahan dan kesedihan, berubah menjadi ekspresi yang penuh dengan rasa kehilangan dan kebingungan. Dia mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka, mengungkapkan keinginannya untuk menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Di tengah-tengah atmosfer yang mencekam dan menggemparkan itu, Asep dan teman-temannya merasakan campuran antara rasa takut dan rasa segan terhadap roh Surti yang terperangkap di dunia antara hidup dan mati ini. Mereka menyadari bahwa keberadaan Surti bukanlah hanya cerita, melainkan kehidupan yang tak terbayangkan yang ada di dalam misteri yang melingkupi sekolah tua itu. Saat Surti mulai berkomunikasi dengan mereka melalui Jaelangkung, suasana di ruang tengah sekolah itu semakin menegangkan dan menyeramkan. Cahaya lilin yang redup memancarkan bayangan-bayangan yang aneh di sekeliling mereka, menciptakan aura misteri yang semakin menguat. Surti, dengan suara yang samar namun penuh dengan emosi, mulai menceritakan kisahnya yang tragis. Dia menjelaskan bagaimana dia menjadi korban kekejaman perampok pada malam itu, bagaimana nyawanya direnggut dengan cara yang begitu kejam di dekat kuburan tua di belakang sekolah. Asep dan teman-temannya mendengarkan dengan seksama, hati mereka berdegup kencang. Mereka merasakan getaran tak terduga di sekitar mereka, seolah-olah energi dari dunia lain sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka. Tiba-tiba, Jaelangkung bergerak lebih liar, goyangan yang tidak teratur di tengah-tengah lingkaran. Suara-suara hantu yang tidak jelas mulai mengisi ruangan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Lilin-lilin yang menyala mulai berkedip-kedip dengan tidak teratur, membuat bayangan-bayangan di dinding tampak semakin hidup. Surti mengungkapkan rasa kesedihan dan rasa penyesalannya yang mendalam karena hidupnya yang tragis dan kematian yang tidak adil. Dia memohon kepada mereka untuk membantu melepaskan rohnya dari belenggu yang menyiksa selama bertahun-tahun. Di tengah-tengah komunikasi yang intens ini, Asep merasakan kehadiran yang gelap dan tak terlihat mendekatinya dari belakang. Dia menoleh cepat, namun tidak melihat apapun di baliknya. Hanya sensasi dingin yang menyelimuti tubuhnya, membuatnya merinding hingga ke tulang. Pak Yanto dengan cepat merespons, mencoba untuk menenangkan energi yang semakin liar di sekitar mereka. Dia berbicara dengan suara yang rendah dan penuh dengan keyakinan, meminta Surti untuk berkomunikasi dengan mereka dengan tenang. Namun, di tengah ritual ini, Jaelangkung tiba-tiba berhenti bergerak. Udara di sekitar mereka menjadi sunyi, kecuali suara napas tegang mereka yang terdengar di dalam ruangan yang gelap itu.
Mereka semua merasa bahwa sesuatu telah berubah, dan kehadiran Surti yang sebelumnya begitu kuat, sekarang mulai memudar. Asep menatap Jae Langkung dengan mata terbelalak, mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi. Namun, sebelum mereka bisa mencari tahu lebih lanjut, sebuah bayangan gelap tiba-tiba melintas di depan jendela besar di ruangan itu, menghilang secepat kilat. Dalam kegelapan yang semakin mengintai, mereka menyadari bahwa mereka mungkin telah membuka pintu untuk sesuatu yang lebih kuat dari apa yang mereka bayangkan. Keputusan mereka untuk berkomunikasi dengan Surti mungkin telah membangkitkan kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Suasana tegang dan mencekam di ruang tengah sekolah tua itu meninggalkan mereka dengan pertanyaan yang lebih banyak daripada jawaban. Pak Yanto, yang sejak awal merasa ada kekuatan yang lebih kuat di balik kehadiran Surti, mulai menyelidiki lebih dalam. Dia mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekolah itu. Di tengah-tengah penelusurannya, Pak Yanto mulai merasakan kehadiran yang semakin kuat dan gelap yang mengitari sekolah itu. Suara-suara aneh yang hanya dia yang bisa dengar, dan bayangan-bayangan yang terlihat di sudut-sudut ruangan gelap, membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat tidak wajar terjadi di sekolah itu. Ketika dia mencoba untuk berkomunikasi dengan entitas yang ada di sana, suara-suara yang menakutkan dan peristiwa-peristiwa supranatural yang semakin intens membuatnya menyadari bahwa dia mungkin telah menghadapi kekuatan yang tidak bisa dikendalikan dengan mudah. Pak Yanto pun memutuskan untuk mengakhiri ritual itu, karena Asep dan teman-temannya tidak akan kuat menghadapi rasa takut yang makin terasa. Mereka pun disuruh pulang ke rumah masing-masing. Ternyata tidak hanya di dunia nyata, kejadian-kejadian menyeramkan juga mulai mempengaruhi mimpi-mimpi Asep dan teman-temannya. Mereka sering bermimpi tentang Surti dalam keadaan yang mengerikan, mengungkapkan kepada mereka pesan-pesan yang tidak jelas namun penuh dengan emosi yang teramat sangat. Mimpi-mimpi ini tidak hanya membuat mereka merasa terganggu secara emosional, tetapi juga menguatkan keinginan mereka untuk menyelesaikan misteri yang semakin dalam di balik fenomena supranatural di sekolah mereka. Esok harinya, suasana di sekitar sekolah masih dipenuhi dengan ketegangan dan kecemasan setelah serangkaian kejadian menyeramkan. Pak Yanto, bersama Asep dan teman-temannya, memutuskan untuk mengunjungi makam Surti yang terletak di kuburan tua di belakang sekolah. Mereka memiliki tujuan untuk membersihkan makamnya dan mendoakan arwah Surti, dalam upaya untuk membawa kedamaian bagi roh yang terperangkap. Sepulang sekolah mereka berjalan melalui jalan setapak yang dipenuhi dengan pepohonan tua dan batu-batu nisan yang lapuk. Udara di sekitar mereka terasa dingin dan hening, hanya diselingi oleh desiran angin yang lembut dan gemuruh daun kering di tanah. Pak Yanto memimpin mereka dengan langkah pasti menuju ke makam Surti yang terletak di sudut kuburan yang paling terpencil. Makam itu tertutup oleh tumpukan lumut dan reruntuhan batu nisan yang tua. Rerumputan liar tumbuh di sekitarnya, menciptakan suasana yang semakin terabaikan dan terlupakan. Asep dan teman-temannya membawa alat-alat sederhana untuk membersihkan makam Surti dari lumut dan dedaunan kering yang menutupinya. Mereka berusaha dengan tekun untuk membersihkan dan merapikan, mencoba untuk mengembalikan kehormatan yang layak bagi tempat peristirahatan terakhir Surti. Saat mereka membersihkan makam itu, mereka merasakan adanya kehadiran yang lembut namun kuat, seakan-akan Surti sendiri sedang mengawasi mereka dari balik dunia lain. Asep merinding ketika dia menyentuh batu nisan yang dingin,
merasakan getaran halus yang mengalir ke tangannya. Setelah membersihkan makam dengan baik, Pak Yanto memimpin mereka dalam sebuah ritual doa untuk mendoakan arwah Surti. Pak Yanto berdoa dengan suara yang tenang namun penuh dengan rasa penghormatan kepada Surti. Dia mendoakan agar roh Surti diberikan kedamaian yang telah lama hilang, dan agar dia bisa menemukan kebahagiaan di alam setelahnya. Suara doa yang mengalun di antara pepohonan tua dan batu-batu nisan menciptakan suasana yang penuh kehikmatan dan harapan. Asep dan teman-temannya bergabung dalam doa itu, mengirimkan energi positif mereka kepada Surti dan berharap agar rohnya bisa merasakan ketenangan setelah penderitaan yang dialaminya. Saat doa mencapai puncaknya, mereka merasakan getaran yang hangat dan hening yang tiba-tiba menyelimuti kuburan itu. Angin bertiup lembut, mengusap wajah mereka dengan kelembutan yang tak terduga. Suasana yang sebelumnya tegang dan mencekam mulai mereda, seolah-olah alam gaib memberikan respon yang mendalam terhadap upaya mereka. Tidak ada kejadian supranatural yang mencolok atau penampakan yang menakutkan selama ritual ini. Namun, mereka merasa bahwa kehadiran Surti dan roh-roh yang lain di sekitar mereka merespons dengan tenang dan damai. Setelah selesai, mereka meninggalkan makam Surti dengan hati yang lega dan rasa penuh harap. Meskipun misteri-misteri di sekolah tua itu belum sepenuhnya terungkap, mereka yakin bahwa tindakan mereka hari ini telah membawa sedikit kedamaian bagi roh yang terperangkap di antara dunia ini. Dengan langkah-langkah hati-hati, mereka kembali ke sekolah dengan harapan bahwa kejadian-kejadian supranatural yang mencekam akan segera mereda, dan kehidupan sekolah bisa kembali seperti sedia kala, tanpa gangguan-gangguan dari alam gaib yang gelap dan misterius. Mereka membiarkan cerita-cerita Surti itu menjadi sebuah cerita masyarakat yang terus terdengar sampai sekarang.